Bapak berpidato juga mengatakan bahwa Indonesia is at the forefront of pluralism and tolerance untuk menegakkan pluralisme dan memberantas intoleransi. Ya, Indonesia ini merupakan barisan paling depan, tadi pernyataan Bapak dalam pidato. Dengan segala hormat Pak, mungkin banyak kelompok minoritas di Indonesia yang tidak setuju dengan pernyataan Bapak. Oh, dibanding itu harus dengan perbandingan. Dibanding banyak negara, juga termasuk di Amerika. Di Amerika tiap hari ada demo tentang hitam Afrika Amerika dengan itu. Jangan menganggap itu di sini fair, harus dikata fair. Dibanding Indonesia, saya kira jauh lebih banyak intoleransi di negara-negara besar di Eropa Amerika dibanding kita. Bahwa di Indonesia mempunyai tingkat toleransi jauh lebih tinggi dibanding juga tentu negara-negara Timur Tengah, apalagi negara Asia lainnya, di Afrika, juga negara-negara Eropa, bahwa ada hal-hal yang kecil yang terjadi, konflik-konflik yang bersifat setempat dan tadi ya pasti, tapi dibanding dengan negara lain jauh lebih aman. Kalau dibanding dengan negara lain tentunya selalu ada yang lebih buruk ya. Tapi kalau misalnya kita lihat contohnya, salah satunya yang ingin saya angkat tahun ini adalah kelompok LGBT misalnya, yang tahun ini banyak sekali mendapat sorotan dan dipojokkan. Dan bukan hanya di kalangan masyarakat Pak, tapi juga dalam hal kebijakan pemerintah. Contohnya misalnya dari Menteri Pendidikan menyatakan mereka tidak boleh masuk kampus. Kemudian Menhan bahkan menyatakan ini bentuk proxy war. Itu apakah bukan satu bentuk diskriminasi, Pak? Yang tidak boleh masuk rapatnya, konferensinya. Tapi orang yang mempunyai indikasi itu kita tidak permasalahkan. Selama dia untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu bukan demokrasi. Bahwa mereka ingin terbuka, itu bagi kita yang beragama, itu melampaui melanggar fitrahnya. Iya. Tapi apakah menurut posisi pemerintah, kelompok LGBT itu berhak mendapatkan perlindungan yang sama, perlindungan hukum yang sama dengan warga Coba lain? tunjukkan secara perorangan LGBT yang tidak bisa menduduki jabatan yang penting, menduduki jabatan apa. Tidak, bahwa secara kelompok, secara formal tidak, tapi secara personal tidak pernah ada halangan. Iya, tapi misalnya contohnya baru-baru ini pemerintah mau melarang aplikasi networking untuk LGBT. Saya kalau sebagai orang non-LGBT ingin membuka aplikasi networking boleh-boleh saja. Itu by law, itu by memang law. iya. Nah ini juga saya bahkan harus hati-hati nih bicara masalah LGBT karena ada aturan KPI yang menyatakan media tidak boleh mempromosikan agenda LGBT. Iya, tapi saya kira itu bukan pelanggaran asasi. Coba bandingkan Malaysia, masih bisa masuk penjara yuk. Di Indonesia ada nggak orang masuk penjara karena LGBT? Jadi menurut Bapak ini adalah kondisi yang sesuai dengan masyarakat sekarang ini di Indonesia? Indonesia? Sangat. Dengan ada jaminan perlindungan hukum bagi mereka? Sangat.